Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 12 OTKP. Kembali lagi dalam mata pelajaran OTK Keuangan. Kali ini kita masih membahas kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, metode Impress itu tidak melakukan penjurnalan dalam setiap pengeluarannya. Setiap pengeluarannya dijurnal pada saat pengisian kembali. Nah, bagaimana caranya seorang pemegang kas kecil mengetahui saldo uang sebenarnya? Nah, buku kas kecil ini yang nanti akan membantu pemegang kas kecil dalam memantau saldo atau jumlah uang yang sebenarnya. Ya, ini kita lihat ya. Di dalam modul yang sudah saya berikan, di situ ada bentuk buku kas kecil, tapi masih berupa kosong atau blanko. Nah, ini ada contohnya yang sudah diisi. Mari kita lihat bagaimana cara pengisiannya satu persatu. Ya, sebentar. Kita lihat dulu. Nah, pertama kita membuat kop ya atau nama perusahaan dulu di atas. Yang pertama di atas adalah nama perusahaan. Kemudian nama bukunya apa? Kalau ini buku kas kecil, tulis buku kas kecil ya. Kalau jurnal biasanya ditulis buku jurnal. Nah, ini karena kita membahas buku kas kecil, jadi yang tengah ini adalah judulnya adalah buku kas kecil. Kemudian yang di bawahnya ini, yang paling bawah adalah menuliskan periode ya. Jadi dikasih periode waktu yang dalam pencatatannya. Nah, contohnya dalam hal ini adalah misalnya katakanlah bulan Februari ya. Ini Februari 2009. Nah, kemudian kita membuat tabel-tabel ini ya, ditulis pertama adalah tanggal, kemudian nomor bukti dokumennya, kemudian uraian keterangan ya, terus pengelompokannya apakah transaksi tersebut termasuk penerimaan kas atau pengeluaran ya. Kemudian akun perkiraan yang didebit. Ini nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, saya sudah memberikan misalnya contoh-contoh tanggalnya ini. Nanti tergantung contoh soalnya ya. Nah, kita lihat. Nah, pembentukan kas kecil. Jika ada transaksi pembentukan kas kecil, berarti dianggap ada uang kas masuk yang didapat oleh pemegang kas kecil. Jadi pemegang kas kecil ketika ada pembentukan kas kecil mendapatkan uang. Nah, masuknya di kolom apa? Masuk penerimaan apa pengeluaran? Masuknya ke dalam kolom penerimaan karena mendapatkan uang kas dari kas besar atau manajemen ya. Kita lihat nih. Misalnya ya, sejumlah 3 juta. Kemudian transaksi apa lagi? Misalnya ada biaya materai. Materai ini misalnya sejumlah berapa ya? Nah, kita kelompokkan ini beli materai ini adalah jenis apa? Penerimaan apa pengeluaran? Ya, kita lihat. Ya, dia masuk ke jenis pengeluaran. Sebesar misalnya 120.000, tulis 120.000. Kemudian, nah, di kolom pengeluaran ini nanti harus dibagi lagi di dalam biaya-biaya ini. Nah, untuk menamakan biaya-biaya ini nanti tergantung soalnya ya. Apakah nanti ATK, apa konsumsi, ini contohnya saja ya. Nah, di materai kita kelompokkan jenis kelompoknya apa? Misalnya dia masuk ke biaya ATK. Ya, coba dari sini kita tulis ke biaya ATK. Ya, ini. Nanti ketika kalian membuat pengeluaran ini ke akun perkiraan yang di debit ini dalam bentuk Excel, kalian tidak perlu mengetik ulang, tapi kalian copy paste dari 120 di kolom pengeluaran, kalian kopas ke biaya TK sini, ya. Karena kalau misalnya kalian ketik ulang, khawatir takutnya nolnya kebanyakan atau nolnya kekurangan ya, jadi takutnya berbeda jumlahnya. Ya, jadi gitu.
Kemudian selanjutnya misalnya ada transaksi apa, kita lihat. Biaya angkut. Biaya angkut masuk ke dalam pengeluaran. Kita masukkan biaya angkut ke bagian mana? Oke, lihat. Oh ya, bagian biaya transportasi. Selanjutnya, bayar iklan. Pengeluaran kan? Ya, karena telah mengeluarkan uang. Kita masukkan ke dalam mana? Di sini ada nggak biaya iklan, bayar iklan itu? Oh, nggak ada. Berarti masuknya ke dalam kolom biaya lain-lain. Selanjutnya lagi, misalnya apa lagi? Oh, beli snack untuk rapat. Masuk ke kolom pengeluaran. Kita kopas lagi ke mana? Di kelompok sini ada nggak beli snack? Ternyata, oh kita masukkan ke konsumsi saja ya. Nah, ini. Selanjutnya, lihat 3 rim kertas. Masuk ke dalam pengeluaran. Jumlah 150.000. Masuk ke biaya ATK 150.000. Lanjut. Bayar listrik, bagian pengeluaran 250.000. Ini ada kelompoknya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, masuk ke dalam biaya lain-lain. Kemudian lanjutnya biaya servis kendaraan perusahaan. Masuk ke dalam pengeluaran. Ada lagi nggak? Ya, 200.000. Di sini masuk ke dalam biaya lain-lain. Nah, kita lihat nih, udah selesai misalnya ya. Udah selesai. Kita jumlahkan. Nih, kita jumlahkan kolom penerimaan ke bawah, kolom pengeluaran ke bawah, biaya-biaya ini ke bawah, biaya transportasi ke bawah, biaya konsumsi ke bawah, biaya lain-lain ke bawah ya. Jadi kalau buku kas kecil ini untuk mengetahui saldo, uang tinggal berapa kalau buku kas kecil ya. Jadi kita lihat ini. Sekarang kita satu-satu lihat dulu. Kolom penerimaan jumlahnya berapa? 3 juta. Lanjut. Kolom pengeluaran jumlahnya 1.470.000. Nah, lihat lagi ke bagian biaya ATK. Kolom biaya ATK jumlahnya kita lihat berapa ini? 270.000. Kolom biaya transportasi 200.000. Kolom biaya konsumsi 150.000. Kolom biaya lain-lain sebesar 850.000. Nanti jumlah ini semua harus sama dengan jumlah segini. 1.470. Jadi 270 ditambah 200 ditambah 150 ditambah 850. Ini harus jumlahnya sama dengan 1470 karena ini hanya memindahkan aja ya. Mengelompokkan aja. Jadi pasti harus sama jumlahnya ya. Nah, ketika ini ada yang berbeda, berarti kalian harus cari ulang lagi, hitung ulang. Kenapa? Apakah kalian di sini salah input? Kebanyakan 0 atau kekurangan 0? Atau misalnya malah 2 kali double posting atau 2 kali naro ya, atau malah lupa nulis, misalnya 400 di sini kosong ya, itu ya. Jadi intinya pengeluaran ini harus sama-sama ini harus cek ya untuk melihat kebenarannya. Selanjutnya kita lihat sini. Nah, berarti kalau kita punya uang, menerima uang 3 juta, pemegang kas kecil nih, kita sebagai pemegang kas kecilnya punya uang 3 juta, terus dipakai pengeluarannya 1.470. Pakai 1.470 nih ya. Berarti uang kita yang sisa berapa? Saldonya berapa? 3 juta dikurang 1.470, saldonya sisanya 1.530.000 ya. Ini sisanya. Nah, awal bulan ketika mau mengajukan lagi, berapa yang harus diajukan? Ingat-ingat metode impres ya. Berapa yang mau diajukan? Yang diajukan adalah agar supaya jumlah kas kecilnya tetap 3 juta. Metode impres kan metode tetap ya. Nah, karena saldonya 1.530, sekarang sisanya tinggal 1.530 nih. Supaya jadi 3 juta lagi, harus ditambah berapa? Berarti harus ditambah lagi sebesar 1.470. Jadi, pengisian kembali itu jumlahnya adalah sebesar berapa yo? Nah, jadi pengisian kembali ini jumlahnya sama yang terpakai. Atau pengisian kembali ini jumlahnya sama dengan pengeluaran. Jadi kalau ditanya, berapa jumlah pengisian kembali? Jumlahnya adalah sebesar jumlah pengeluaran. Ya.
Kenapa? Karena untuk menjaga saldo awal yang ada kembali lagi ya. Dari 3 juta terpakai 1.470, sisa 1.530. Nah, supaya jadi 3 juta lagi berarti harus diisi lagi 1.470.000. Nah, itu ya sementara bentuk pengisiannya atau cara pengisiannya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membuat buku kas kecil secara lengkapnya. Setelah ini kita akan ada latihan soal. Semangat selalu untuk belajar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.